Ya kita tahu lah ya kalau timnas Indonesia kemarin kalah 1-0 dari China Taipei dan ini menimbulkan banyak pembicaraan di luar sana gitu. Apa yang terjadi? Apa perbedaan timnas Indonesia yang mengalahkan China Taipei 9-0 dengan timnas Indonesia yang justru kalah dari China Taipei 1-0? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali, nge-reminder kembali dengan segala hormat kepada siapapun. Saya tidak bermaksud untuk mengelompokkan beberapa kelompok. Oh ini kelompoknya local pride misalkan, oh ini kelompoknya pemain keturunan misalkan, enggak gitu. Kita juga harus akui kalau memang ada beberapa mungkin pengamat sepak bola atau orang-orang yang berkecimpung di dunia bola yang mungkin seolah-olah anti pemain keturunan, anti pemain naturalisasi, anti pemain atau pelatih Coach Sinteyong gitu. Kita harus akui itu kalau itu memang ada gitu. Tetapi kalau saya memandang itu adalah semacam jadikanlah itu bumbu gitu, bumbu bagi kita yang memang sebenarnya timnas Indonesia sedang berusaha untuk terus menanjak gitu, terus memberikan level terbaiknya dengan kualitas negara kita yang begitu kaya dengan 275 juta orang. Come on lah men gitu, ASEAN itu udah gak boleh kita lirik lagi, kita udah harus bahkan bisa melirik dunia, bahkan bukan mungkin hanya Asia ya, kalau dengan begitu banyaknya penduduk kita dan kayanya gitu dengan bangsa kita ini. Kita harus akui kalau ada perbedaan permainan, ada perbedaan kualitas. Dengan segala hormat, saya tidak mengesampingkan atau merendahkan Coach Indra Safri bersama staf dan juga para pemain-pemain yang diboyongnya. Tapi kita harus akui kalau pemain lokal kita asli yang dididik di bangsa kita sendiri memang kalah kualitas dari para pemain keturunan. Begitupun para pelatih dan staf-stafnya. Mereka para pelatih lokal yang mungkin di sini konteksnya adalah Coach Sinteyong memiliki lebih banyak variasi atau lebih banyak strategi untuk bisa memberikan satu ruh dalam permainan sepak bola gitu. Ini harus kita akui gitu, karena kalau kita menyangkal ini sampai harusnya kita juga bisa membuktikan itu kalau Indonesia harusnya bisa bersaing dengan negara-negara kuat lain tanpa adanya era Coach Sinteyong, era pemain keturunan ini gitu. Tapi terbukti sampai sekarang masih kesulitan dan baru mulai terlihat agak sedikit bangkit di eranya Coach Sinteyong yang juga memutuskan untuk membawa pemain-pemain keturunan. Tapi bagi saya dampak positifnya dari pemain keturunan ini menjadikan standar pemain timnas itu menjadi lebih tinggi. Bagi saya mungkin dulu yang sekarang layak masuk timnas, para pemain lokal yang bermain di Liga Indonesia, ngerasa bahwa gue udah layak nih buat bisa masuk timnas. Tapi dengan adanya timnas yang dikelola oleh seorang Coach Sinteyong, datangnya Jordi Alba, datangnya Sandy Walsh, datangnya Saini Fatinama, datangnya juga Ivar Jenner sekarang, bahkan mungkin pemain keturunan atau naturalisasi ke depannya yang mungkin akan ditambah untuk timnas Indonesia, menjadikan standar timnas itu menjadi lebih tinggi. Dan itu harus dicapai mau tidak mau, suka tidak suka oleh para pemain lokal kita yang bermain di Liga Indonesia sendiri gitu, menjadi mempunyai takaran atau standarisasi yang lebih tinggi gitu, bahwa kalau saya mau masuk timnas Indonesia, kalau menjadi penjaga gawang harus bisa melebihi Nando Ali. Bahkan mungkin beberapa penjaga gawang yang sekarang disandar dikabarkan akan diambil untuk memperkuat timnas Indonesia juga. Kalau kita ingin bisa menjadi kalau saya pemain belakang, saya ingin menjadi pemain timnas Indonesia di posisi center back, standar kita udah Jordi amat sekarang kan, itu tinggi banget kan gitu. Untuk pemain tengah mungkin ada Mark Klok dan Ivar Jenner segala macamnya. Ini menjadikan standar yang bagus. Timnas Indonesia di tangan Coach Indra Safri, kita ketahui bahwa Coach Indra Safri bisa dibilang salah satu pelatih lokal yang berprestasi ya, bisa membawa Piala AFF U19 dulu, berhasil yang terdekat SEA Games, juara SEA Games yang terdekat ini. Kita harus akui kalau Coach Indra Safri itu berprestasi untuk sekelas pemain lokal. Bagi saya, siapapun pelatihnya, siapapun para pemain timnas, jika kalah, kemungkinan untuk dihujat itu akan ada, kemungkinan untuk dikritik itu akan ada. Jangankan Coach Indra Safri, jika seandainya Coach Sinteyong saja sekarang membawa timnas Indonesia di Asian Games, kalah saya akan dihujat.
saya yakin itu akan dihujat. Makanya itu yang ingin saya perbaiki dulu lah gitu dari sudut pandang yang lain. Kalau misalkan kita harus apresiasi terlebih dahulu Coach Indra Safri ini dengan membawa tanggung jawab yang bagi saya besar loh, karena kelas ini adalah kelas Asia gitu kan, dengan pemain bisa dibilang seadanya, karena beberapa pemain yang tidak diberikan izin untuk memperkuat timnas Indonesia gitu. Tapi kita juga harus mengakui kalau timnas Indonesia yang dipegang kemarin oleh Coach Indra Safri, mungkin konteksnya ini yang U23-nya, memang memiliki kualitas yang lebih baik. Sekali lagi dengan segala hormat, tidak merendahkan Coach Indra Safri beserta para pemain dan stafnya. Kita harus akui ini gitu. Tapi kita harus mengakui bahwa standarnya yang dibawa timnas oleh Coach Sintayong itu memiliki kualitas yang lebih tinggi di atas dibandingkan para pemain timnas yang sekarang. Dan semoga ini menjadi lecutan semangat untuk para pemain lokal kita ya, khususnya yang bermain di BRI Liga 1, agar menjadi lebih semangat bahwa kualitas, standaritas untuk bisa masuk timnas sekarang menjadi lebih sangat tinggi gitu kan. Tapi saya juga sangat menghimbau kepada para supporter semua untuk selalu memberikan support lah kepada Coach Indra Safri, kepada para pemain-pemain timnas juga gitu, bahwa mereka tetap anak bangsa, mereka tetap berusaha untuk mengharumkan nama Garuda gitu, nama Indonesia. Cuman kita juga harus akui kalau mereka tidak memiliki kualitas yang sama dibandingkan timnas yang satu laginya gitu, yang kita bisa bilang timnas U23 kemarin di era Coach Sintayong gitu. Dan kita juga harus akui itu. Sampaikanlah gitu kan rasa atau kritikan kita kepada mereka, khususnya timnas Indonesia di Asian Games sekarang, dengan cara yang lebih baik, bukan malah dengan cara yang menjatuhkan mental mereka dan seolah-olah mereka adalah orang paling buruk, mereka adalah aib bagi bangsa ini gitu. Padahal kalau kita boleh hitung-hitungan, saya yakin yang menghujat timnas Asian Games sekarang pun bahagia pas kemarin Coach Indra Safri berhasil membawa juara di SEA Games. Saya yakin bahagia, saya yakin juga mereka ikut bertepuk tangan dan ikut juga senyum ketika Coach Indra Safri beserta staf para pelatihnya membawa timnas U19 dulu juara AFF di eranya Evan Dimas. Saya yakin senyum juga gitu kan. Itu sebabnya dukunglah mereka, tapi kita juga harus akui kalau memang timnas yang dipegang oleh Coach Indra Safri tidak sekokoh timnas yang dipegang oleh Coach Sintayong. Dan semoga kedepannya bisa lebih merata lah. Kalau mungkin tidak merata pun agak sulit ya kalau merata. Tetapi menurut saya ini adalah salah satu bentuk yang terbaik untuk sepak bola Indonesia juga gitu. Udah ada slotnya lah kalau menurut saya, di mana harus menempatkan timnas beserta para pelatihnya di turnamen yang A misalkan, dan di turnamen yang B juga kita harus punya timnas dengan pelatih yang mana yang harus kita kirimkan. Bagi saya ini adalah satu hal yang baik dari PSSI. Mari kita bahas lagi tentang sepak bola Indonesia dan luar negeri di kemudian hari. Assalamualaikum.